Rafli Harun. Kepada Bapak Rafli Harun, tempat waktu dan kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, yang saya banggakan, Habib Bahar bin Smith, Habib dan ulama-ulama yang hadir di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta saudara-saudara sekalian. Saya baru kali ini hadir di kegiatan seperti ini. Jadi ibarat ikan, itu saya ikan air tawar tapi masuknya di air asin. Jadi saya sebenarnya agak kagok mau bicara. Tapi kalau Mayor Saleh sudah bicara, masa saya nggak bicara juga, ya kan? Karena kalau berhadapan sama Mayor Saleh masih bisa lah saya bersaing sedikit. Tapi kalau sudah berhadapan sama Habib, menyerah saya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, tadi saya hujan ya. Jadi Rafli Harun diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujan ini. Karena hari ini adalah hari ulang tahun istri saya. Hari ini hari ulang tahun istri saya, 24 Februari ya. Jadi usia istri saya 53 tahun hari ini. Terima kasih Habib Bahar ya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin berefleksi satu hal. Tapi saya kasih kesempatan dulu ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Ini yang laki-laki, kalau laki-laki jamaah laki-laki ada yang berdiri, besok pakai softtek. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, acara seperti ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau 1 tahun sekali? Setahun sekali? Masa setahun sekali gak bisa hujan-hujanan untuk Nabi Muhammad? Masa setahun sekali tidak mau basah-basahan untuk Nabi Muhammad? Ibu-ibu, siap basah-basahan? Siap basah-basahan? Yang laki-laki siap basah-basahan? Di dunia pada malam hari ini kalian basah dengan air hujan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Kelak di akhirat kalian akan basah dengan telaga kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada yang angkat kaki, ganti pakai softtek. Saya yang beliin softtek ya. Dilanjut silakan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, satu hal yang saya ingin dan iri sekali dengan Habib Bahar bin Smith adalah suaranya itu. Luar biasa suaranya, laki banget suaranya ya. Saya mau niru suara yang begitu nggak bisa. Keren jadas suaranya ya. Jadi saya ingin berefleksi satu hal saja ya. Saya mengenal Habib Bahar itu pertama kali di Lapas Gunung Sindur. Itu menjelang Idul Adha tahun 2020. Saya ingin tahu beliau ini macan atau kucing. Ternyata macan betul. Jadi semalaman saya ngobrol dengan beliau, luar biasa beliau ini. Tapi itu ada alasan yang lebih yang patut kita renungkan ya. Usia kita terus bertambah. Saya sama istri saya sudah 53 tahun usianya. Tapi ilmu tidak lebih baik dari Habib-habib yang ada di sini, terutama ilmu agamanya. Saya kadang-kadang membaca sirah Rasulullah ya, membaca sirah Nabi. Kadang-kadang saya sedih, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kenapa saya sedih?
kalau kita hadir dalam suatu majelis yang besar sekali, ya kan, ada orang yang ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Tadi saya disuruh duduk di samping Habib Bahar bin Smith, ya, tapi saya tahu diri, saya nggak mau. Ilmu saya tidak cukup untuk duduk di samping kanan dan samping kiri beliau. Nah, biarlah saya di punggung Habib Bahar bin Smith. Jadi tetap juga dekat, tapi di belakangnya. Kenapa begitu? Coba bayangkan, seandainya ya, qadarullah, semua kita masuk surga, insya Allah ya, insya Allah, amin. Mau masuk surga? Oke. Saya berpikir surga itu kan ada stratifikasinya, ada tingkatannya. Kadang-kadang saya berpikir, dengan amal yang sudah saya buat, dengan ibadah yang sudah saya buat, rasanya jauh sekali kalau kita bicara tentang kemuliaan. Saya mendengar misalnya cerita tentang Ja'far bin Abu Thalib misalnya, ketika berhadapan dengan pasukan Romawi Timur, ketika dia membawa panji Rasulullah, panji Islam, tangan kanannya ditebas, dia peluk panji dengan tangan kiri ditebas, dia peluk dengan dadanya sampai dia syahid. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Rasulullah, bahwa nanti di surga Ja'far bin Abu Thalib itu akan diberikan 2 sayap yang akan membuat dia bisa terbang kemanapun di surga itu. Dan surga itu besarnya tidak terkira, yang tidak seperti yang kita bisa bayangkan. Saya hanya bertanya, sobat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau misalnya umat dari, mau dimarahin Habib Bahar lagi? Terus ya, terus tidak takkan hujan. Oke, paling 2 menit lagi ya. Nanti ketika kita dibangkitkan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, iya, tenang sedikit ya, tenang sedikit. Oh ya, yang punya anak kecil silakan ke sebelah kanan saya ya, karena anak kecil harus dilindungi tetap ya. Orang dewasa nggak apa-apa. Nah, terus ya, terus mendengarkan saya. Oke, coba bayangkan nanti ketika hari kiamat datang dan kemudian semua manusia dikumpulkan dan dibangkitkan di padang mahsyar. Berapa jumlah manusia di seluruh dunia yang akan dibangkitkan? Lalu tiba-tiba pada akhir hisab penghitungan, kita ingin tentu mendekat kepada pemimpin kita, kepada imam kita, kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau misalnya seorang Refli Harun bercita-cita pada akhir zaman mau mendekat ke Rasulullah, ya, mau berada di sekitar Rasulullah pada akhir zaman nanti, kira-kira bisa nggak kita masuk lingkaran dekat? Bisa nggak kita masuk lingkaran dekat? Saya sedih terus terang saja kalau kita bayangkan dengan umat terbaik di masa Rasulullah seperti Ja'far bin Abu Thalib, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Mereka lah adalah umat-umat terbaik selain Rasulullah tentunya. Coba kita bisa bayangkan ya. Karena itulah kemudian saya berikhtiar, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, kalau tidak dekat dengan Rasulullah karena saya terbatas amal ibadahnya, karena saya terbatas ilmunya, karena saya terbatas makomnya dan derajatnya, saya banyak dosanya, dan barangkali ilmu dan kemudian ibadahnya juga tidak banyak,
maka biarlah saya mendekat kepada zuriat Rasulullah, saya mendekat kepada anak keturunan Rasulullah. Siapa tahu nanti Habib Bahar dan Habib-habib di sini mengajak saya di surganya kelak, insya Allah ya, kita semua ya, mengajak saya. Wah, saya mulai sedih kan, mengajak kita semua untuk mendekat kepada Rasulullah. Karena Habib-habib di sini sebagai zuriat Rasulullah, insya Allah punya paspor untuk mendekat, punya privilege untuk mendekat. Nah, saya nanti cuma tinggal pesan sama Habib Bahar, Bib, sekali-sekali dong saya diajak, ya, saya diajak. Saya tahu saya banyak dosanya, saya banyak kekurangannya, kurang nilai perjuangannya, masih takut mati, masih takut polisi, masih takut Jenderal Dudung walaupun sudah ada rekonsiliasi tadi, masih takut banyak hal-hal yang sebenarnya tidak pantas kita takuti kecuali takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, Habib Bahar dan Habib-habib di sini ingat kepada Refli Harun bahwa di dunia ini pada tanggal 24 Februari tahun 2023 Refli Harun pernah berdoa, mudah-mudahan saya dibawa oleh Habib-habib di sini, terutama Habib Bahar, mendekat ke Rasulullah. Kita semua umat Rasulullah, tapi kita tidak tahu apakah kita bisa mendekatnya atau tidak. Nanti biarlah Habib Bahar memberikan ilmu bagaimana cara mendekat kepada Rasulullah, karena dia adalah imam seluruh dunia ini. Karena saya ingat ketika Isra Mi'raj terjadi, pulang dia sholat, dia menjadi imam dari 124.000 nabi dan rasul dan juga seluruh malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, dan yang di depan ini adalah keturunan beliau, baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan doa saya, doa kita semua bisa terijabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umat yang beruntung. Saya tidak ingin menjadi apa-apa, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya. Yang paling penting adalah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Beramar ma'ruf nahi mungkar, menyumbang ilmu pengetahuan walaupun itu sedikit, dan kemudian menjadi orang yang barangkali berguna bagi umat manusia secara keseluruhan, bangsa dan negara, terutama berguna bagi agama dan semua kita. Itu saja sambutan dari saya, dan maafkan saya tidak bisa berteriak seperti Mayor Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Bu, lanjut gak? Pulang ah, dingin, hujan, lapar. Lanjut, takbir.